kebimbangan dulu, apakah saya ini benar akan terlahir ini menjadi dosa, terlahir menjadi pendosa karena saya waria. Nah, ketika saya mendapatkan pencerahan bahwa Islam menerima waria, begitu kemudian saya ini seperti apa ya, bongkahan batu di dada saya ini seperti dibuang, bahwa kemudian saya bisa melakukan ibadah dengan lapang dada, dengan apa dengan tanpa beban, sama halnya laki-laki dan perempuan. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita saat ini membahas isu-isu yang ada, termasuk hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, sesama kita, dan banyak hal yang kita akan perhatikan. Dan saat ini kita ingin membahas, ada kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Ada dua ibu. Pertama, Ibu Sinta. Salam kenal Ibu Sinta. Salam kenal Pak Andi dan para pemirsa. Ya, Ibu Sinta ini pengasuh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Kota Gede, Jogja. Dan seorang yang pemerhati untuk bagaimana setiap manusia punya hak beribadah. Dan ditemani sama Ibu Ratna. Ya, Ibu Ratna, kita sering telepon-teleponan, tapi kita baru berjumpa tatap muka saat ini. Iya, shalom semuanya. Ya, nah saat ini kita bahas temanya adalah hak beribadah bagi kaum waria. Banyak stigma yang negatif tentang waria di tengah-tengah masyarakat. Itu harus diakui. Tapi mereka punya hak beribadah kepada Sang Pencipta. Dan punya hak juga bagaimana dosanya diampuni. Sebagaimana manusia biasanya berhak dosanya diampuni dan bisa dekat dengan Sang Pencipta. Demikian juga kaum waria. Nah, Ibu Sinta, silakan, mau ada yang diceritakan pengalaman-pengalaman Ibu, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi kenapa kemudian kami memiliki pondok pesantren Waria Al-Fatah ini? Dulu tahun 2008 kami berdiri. Jadi sekarang ini sudah tahun ke-14. Pada awal-awal pendirian itu memang kita masih memperkenalkan diri ke masyarakat bahwa waria juga manusia yang punya hak untuk beribadah seperti itu. Karena memang ibadah ini kan kebutuhan yang hakiki dari dalam diri kita. Kenapa kemudian kita punya ini? Karena situasinya semua waria itu ketika melakukan ibadah di masjid, di sana mendapatkan ketidaknyamanan, baik yang itu tidak nyaman kami ataupun jemaah yang lain. Karena memang stigma, kemudian diskriminasi itu kemudian tidak lepas dari kehidupan waria di tengah masyarakat, apalagi di dalam beribadah. Kami dianggap bahwa waria tidak layak beribadah sebelum bertobat menjadi laki-laki, kan seperti itu. Padahal menurut kami ini diciptakan sebagai waria karena kami ini tidak pernah meminta untuk terlahir sebagai waria. Karena waria ini bukan pilihan, Pak. Waria ini ketika kita menolak kewariaan kita juga nggak bisa. Ketika seorang lahir sebagai laki-laki tetapi jiwanya perempuan, lalu dia akan mengekspresikan dirinya ini sebagaimana perempuan. Kami tidak pernah bisa memilih, saya terlahir laki-laki atau terlahir perempuan. Ya, seperti ini adanya. Karena
pengalaman semua waria itu juga menolak kewariaan ini dengan berbagai macam cara. Ada bahkan yang menolak itu dibantu oleh keluarganya, misalnya dinikahkan, dicarikan jodoh perempuan. Nah, tetapi hasilnya apa? Yang menikah itu hanya fisiknya, jiwanya tidak, karena jiwanya dia perempuan. Nah, itulah kenapa banyak apa kejadian yang dimana waria dinikahkan itu yang kasihan ya perempuannya, kemudian perkawinannya gagal. Nah, banyak macam-macam. Nah, kembali ke dalam hak beribadah, fitrahnya manusia kan kita ini seorang ciptaan, jadi kita ini seorang hamba, jadi akan mencari suatu zat yang menciptakan kita. Itulah kenapa kemudian ada agama, ada. Nah, disinilah kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang terlahir juga muslim, itu juga kita sesuai dengan apa yang diajarkan agama, bahwasanya melakukan ibadah itu seperti ini, sembahyang itu seperti ini. Kami sama saja, tetapi dalam kondisi kami ini waria, kemudian kami juga ketika kami mengekspresikan diri sebagaimana perempuan, ya otomatis kemudian kami memakai mukena. Tetapi ada juga sebagian waria yang menganggap bahwa saya di hadapan Tuhan, saya masih laki-laki. Jadi seperti itu, artinya kami di dalam belajar agama ini kan dibimbing oleh kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama, dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian disitulah ada suatu suatu pemahaman bahwa di dalam Islam itu Islam menerima waria yang mana memang dia dari kecil seperti itu. Jadi, nah pengalaman bagaimana kemudian saya ini mengalami kebimbangan dulu, apakah saya ini benar akan terlahir ini menjadi dosa, terlahir menjadi pendosa karena saya waria. Nah, ketika saya mendapatkan pencerahan bahwa Islam menerima waria begitu, kemudian saya ini seperti bongkahan batu di dada saya ini seperti dibuang, bahwa kemudian saya bisa melakukan ibadah dengan lapang dada, dengan tanpa beban, sama halnya laki-laki dan perempuan. Walaupun saya waria, saya bisa ikut berlomba-lomba meraih cinta Tuhan. Seperti itu yang saya alami. Maka ketika kemudian ada waria yang bergabung ke pondok pesantren sini, saya ceritakan bahwa waria itu diterima di dalam Islam. Artinya kemudian dia tidak lalu kemudian menjas diri sendiri. Dia sudah terlahir sebagai waria, di tengah masyarakat itu didiskriminasi, di stigma. Masa di dalam beragama dia juga akan mendosakan dirinya sendiri. Nah, itu alangkah sengsaranya hidup waria itu. Jadi dengan kita memahami bahwa Islam menerima waria, kita lalu bisa merasa bisa merasa tentram, damai, bisa merasa berhadapan dengan Tuhan itu sangat nyaman, bisa mengadu, bisa berkomunikasi, dan bisa menyembah. Itu yang kita dapatkan dari belajar agama dengan kawan-kawan NU. Itulah kenapa kemudian kami juga lalu berpikir, karena ini ada rasa keadilan buat dari saya, kawan-kawan yang Kristen Katolik ini, kemudian juga kita carikan wadah bagaimana kemudian kawan-kawan Kristen ini kan juga punya hak untuk beragama, punya hak untuk belajar, untuk beribadah, di mana sebelumnya kami tidak punya, kawan-kawan ini tidak berani untuk datang ke gereja,
takut ditolak. Itulah kenapa kita kemudian mendirikan persekutuan doa. Dulu pertamanya kami bekerja sama dengan UKDW. Nah, dengan Universitas Kristen Duta Wacana itu kami setiap bulan sekali di kapel di lantai 3 itu kami di sana beribadah bersama gitu. Tetapi kemudian karena COVID kami berhenti, kampus tidak bisa menerima dan melakukan kegiatan lagi. Nah, alhamdulillah kami dipertemukan dengan Bu Ratna ini hampir 2 tahun yang lalu. Dan kejadiannya sangat sangat ajaib bahwa dari kawan kami yang waria, kemudian dia ngamen di tokonya Bu Ratna, kemudian ada komunikasi pertanyaan yang bagaimana kawan-kawan waria Kristen ibadahnya. Nah, ini sesuatu yang memang sebetulnya seperti tidak masuk akal, tapi memang terjadi, sehingga kami lalu dipertemukan dan sesuatu yang hilang ini kami temukan kembali. Bagaimana kemudian kawan-kawan waria Kristiani ini bisa persekutuan doanya bisa kita kita aktifkan lagi. Bahkan sekarang sudah dalam sebulan 2 kali tiap hari Jumat. Nah, itu disitulah saya kemudian merasa adil bahwa kawan-kawan yang tidak hanya kawan-kawan Islam saja yang kita berikan fasilitas untuk ibadah dan untuk gurunya, bahkan kami juga membuat pelinggih untuk kawan-kawan Hindu, ya, dan kita juga ngobrol-ngobrol dengan Ibu Uti sebagai tokoh agama Hindu Jawa untuk membimbing kebetulan ada 2 kawan Hindu yang ibadah yang agamanya Hindu yang juga ada dibimbing oleh Ibu Uti itu tadi. Jadi sehingga saya merasa merasa di dalam kita melakukan memberikan layanan spiritual ini, kemudian kami merasa bahwa saya merasa adil. Ini yang baru dalam lingkup saya saja, tetapi ada hak yang lebih besar yang sesungguhnya kami juga mendapatkan benturan. Artinya ketika kami menginginkan bisa beribadah tidak serta-merta ada orang-orang itu bisa menerima. Inilah kenapa kami lalu memperjuangkan hak ini tidak kita terima secara seperti hadiah begitu saja. Hak ini kita perjuangkan karena memang kami pernah mengalami penggertukan oleh Front Jihad Islam ke sini untuk berusaha tutup tahun 2016. Jadi artinya masih ada orang-orang yang tidak setuju waria melakukan ibadah, apapun itu alasannya. Menurut saya ini melanggar hak beragama, ya itu. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin bahwa kami belajar agama, kami melakukan ibadah ini dengan orang-orang yang kapabel. Kami bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga, bekerja sama dengan kawan-kawan mahasiswa yang di sini sebagai relawan. Jadi juga kita punya kerjasama dengan Fatayat NU, melakukan mujahadah dengan ibu-ibu muslimat NU. Jadi jadi hal-hal yang kita lakukan ini memang kemudian didukung oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian ini yang kemudian saya merasa bahwa memang ada yang menolak, tetapi ada juga yang mendukung, ada juga yang memberikan ruang untuk kami belajar agama. Seperti itu Pak Andi. Kalau kegiatannya nanti saja, biar Bu Ratna cerita dulu. Ya, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Boleh bercerita Pak Ratna, silakan.
Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi seperti yang tadi dikatakan Bu Sinta, bahwa pertemuan saya dengan beliau itu ya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Jadi awalnya sangat sederhana ketika ada salah satu pengamen waria lewat depan toko. Kemudian berkenalan. Tuhan memberikan kegerakan untuk saya berkenalan. Singkat cerita dari perkenalan itu salah satu waria yang bernama Joko Rini Oh, minta dibimbing untuk kenal firman. Ya, saya bilang saya orang sibuk, tapi saya akan melayani kalau beliau serius gitu loh. Nah, akhirnya saya melayani di kosnya sebulan sekali. Itu pada awal-awal COVID saya mulai melayaninya. oh gitu Sampai ya. akhirnya dia minta dibaptis. Nah, timbul persoalan karena saya bukan pendeta dan pada waktu itu karena pandemi gereja pada tutup. Nah, ini pada Ya, mendesak untuk dibaptis gitu loh. Akhirnya saya minta tolong sama kawan yang memang dia tugasnya penginjilan di pedesaan, saya titipkan untuk dibaptis. Nah, dari jalan itu kemudian saya tanya, kawan-kawanmu gimana untuk ibadahnya itu. Nah, dia mulai cerita bahwa para waria itu kesulitan untuk ibadah karena terus terang bukan apa ya, dengan penampilan mereka secara lahiriah aja bagi orang awam sudah membuat apa ya, perlakuan yang tanpa disadari. Contohnya betul. dari sorot matanya ketika ada waria masuk duduk di sebelah jemaat yang tidak biasa, mereka akan dipandangi dari atas ke bawah, dari atas ke Betul. bawah. Setelah Ya, itu dengan berapa perlahan-lahan mereka pindah gitu loh. Jadi disingkirin gitu loh. Nah, Betul, betul. seperti itu yang dihadapi. Mungkin mereka sudah pakai baju laki-laki, tapi tetap aja kelihatan gemulainya itu. Nah, ya, itu ya. juga jadi persoalan. Nah, apalagi kalau mereka sudah di tempat publik, maaf, mau memakai fasilitas misalnya toilet pun kan jadi Ya, ada dipermasalahkan. kecanggungan, ya kan? Ya. Seperti itu. Akhirnya saya diperkenalkan dengan Bu Sinta ini dan saya juga kaget, Pak. Lah, wong saya bukan pendeta, tapi saya berdoa, Tuhan kalau memang ini jalan yang Tuhan berikan, ya saya akan kerjakan. Karena saya yakin bahwa waria itu juga manusia, sama Ya, seperti kita. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan bahwa kita itu dicipta serupa dengan gambar. Hanya karena dosa lah yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan. betul. Dan yang membuat saya gigih untuk memperjuangkan, karena saya menggarisbawahi tentang kekekalan. Ya, ya. Saya selalu ngomong kepada semua domba-domba waria itu bahwa kita semua ini selalu menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Nah, Ya, kematian itu akan datang, suka tidak betul. suka, dan kapan waktunya tidak ada yang tahu. Dan Betul. itu harus kita siapkan. Lah, langsung saya kan mulai berpikir dan saya menangis, Pak. Terus terang saya menangis karena apa? Di dunia aja para waria ini sudah mengalami bully, sudah mengalami cemooh, cibiran itu loh. Ya, Kok nanti di alam kekal juga harus mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya. Nah, ya. disitulah saya mulai bangun apinya. Saya tutup telinga saya terhadap omongan orang-orang karena mereka selalu ngomong memangnya waria itu bisa bertobat gitu. Saya katakan bertobat atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi bagian saya sebagai orang yang mengerti firman, saya menabur benih. Ya, Seperti di dalam kitab Roma mengatakan bagaimana mereka bisa ngerti Yesus kalau tidak ada yang menceritakan Yesus. ya, Bagaimana ya. mereka bisa percaya kalau kita tidak mengajarkan. Nah, Ya. akhirnya kegiatan itu diambil di hari Jumat. Bu Sinta yang memberi nama juga. Oh, Ibu Sinta yang beri nama ya. Yang memberi Ya. nama. Namanya Persekutuan Doa Jalan Terang Kasih Tuhan.
Wow, Jadi luar biasa, Bu. iya, kan orang Jawa itu selalu bilang kamu udah tua kok, wis tua kok ra golek dalan padang, kan begitu. Orang Jawa itu Ya, punya pameo seperti itu. Jadi itulah kenapa oh ya ini jalan terang yang di bawah kasih Tuhan. Itulah kenapa kita memilih nama itu. Jadi di pondok ini kan ada 62 orang, Pak. oh 62 ya. Ya, sebagai anggotanya. Kalau yang untuk di persekutuan doa itu ada 20 orang. Oh ya. Ya, tapi kalau jumlah waria sendiri di seluruh Jogja itu ada 300-an. Jadi memang fenomena kawan-kawan artinya kesadaran beribadah itu memang tumbuh ketika umur 40 ke atas. Jadi bagaimana mereka sesudah mengalami kestabilan ekonomi, sudah bisa menerima diri, itu baru dia akan teringat bahwa dia ini seorang ciptaan, dia akan mencari Tuhan kembali ke fitrahnya gitu. Jadi makanya rata-rata anggota kami itu umur 40 ke atas. Ya. Jadi banyak kan itu ya. Tapi saya lihat dari kesaksian dari Ibu Sinta maupun Ibu Ratna, ini dua ibu ini punya hati yang mulia nih. Ya, Nah, karena amin, alhamdulillah. memperhatikan kehidupan rohani ya, kebutuhan rohani dari kaum waria. Karena mereka kan semua kan ciptaan Tuhan. Betul. Ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan itu sebenarnya kan nggak memandang agama. Tuhan hanya memandang hati. Betul. Karena dari hati yang Tuhan bisa lihat. Kita kan nggak bisa menimba hati manusia. Tapi kan Tuhan yang pencipta ini yang bisa menimba hati manusia. Dan tadi yang Ibu Sinta ungkapkan, sebenarnya itu ada kerinduan yang dalam sekali untuk untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta, untuk bisa dosanya diampuni. Betul. Tapi dari cerita Ibu Sinta saya nangkap lagi ada yang ketiga, Bu, kebutuhan yang dasar dari manusia, supaya merasa bahwa tubuhnya ini bukan masalah dalam dirinya gitulah. Betul. Jadi ada 3 kebutuhan untuk kaum waria. Pertama, bisa dekat dengan Sang Pencipta, dosanya diampuni. Terus diperlengkapi sama Ibu Ratna tadi, punya hidup kekal. Amin. Ya, terus yang ketiga itu soal bagaimana bisa menerima tubuhnya itu. Karena itu kan perjuangan dari kecil ya. Aduh, ini kok saya kayak diperangkap oleh kewanitaan pada para pria gitulah. Itu kan jadi pergumulan. Betul. Pergulatan batin. Padahal yang di dunia yang dikenal heteronormativitas. Artinya kalau laki-laki hanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu harus maco, harus menjadi kepala, harus bekerja, menjadi kepala rumah tangga, tidak boleh menangis. Kan sudah ada itu standarnya. Kalau perempuan ya feminim, keibuan, merawat, gitu. Jadi ketika dia kami ini terperang terlahir laki-laki tetapi kemudian feminin, nah itulah kemudian kami tidak bisa mengikuti heteronormativitas itu. Apakah lalu kemudian ini dianggap lalu tidak diterima di dalam melakukan aktivitas kehidupan, kan tidak mungkin. Itulah kenapa kami memperjuangkan hak juga untuk beribadah, walaupun kami ini terlahir sebagai waria. Kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan. Itu yang kita usung selalu, bahwa waria juga manusia, punya hak untuk beribadah. Seperti itu yang selalu yang menjadi jargon kami dari 2008 itu, Pak Andi. Oh, baik. Nah, ini memang hal yang penting sih, karena sebenarnya Tuhan tidak menolak kaum waria.
karena dia sang pencipta, dia tahu kebutuhan untuk kaum waria. Tuhan itu nggak pernah menolak sih, Bu Sinta. Yang saya mengenal beliau itu ya, bagaimana Tuhan itu sang pencipta, karena beliau tuh nggak pernah menolak. Justru beliau tuh tipe yang memang bukan, waduh nih kamu nggak, saya nggak mau sama kamu, nggak. Justru orang yang hatinya rindu Tuhan, saya mau dekat dengan engkau. Tuhan juga mau dekat sama orang yang rindu. Ya. Walaupun kondisinya dia waria. Tapi Tuhan juga sebenarnya gini sih, Bu. Tuhan itu sang pencipta, sebenarnya banyak datangi orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Justru orang-orang beragama, minta maaf ini Bu, yang baik Jess rajin, tapi kadang-kadang ada kepura-puraan. Tapi yang orang-orang yang dianggap ditolak oleh orang beragama, justru nggak suka berpura-pura. Apa adanya gitulah. Inilah saya. Nah, Tuhan itu sangat suka. Saya ingat satu cerita, Bu. Isa Al-Masih, dia kan waktu satu kali dia datangi orang yang terkenal berdosa, yaitu waktu itu tugasnya itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu paling dibenci sama orang-orang beragama pada waktu itu, Bu. Waktu dia panggil pemungut cukai itu namanya Lewi. Lewi, kamu ikutlah aku. Terus orang-orang yang beragama bilang gini, kok Isa itu kok bergaul dengan orang berdosa sih? Wow, saya lihat ini berarti dia mau bergaul dengan siapa saja. Wah, ini saya lihat, iya ya. Berarti sebenarnya Tuhan Sang Pencipta itu mau bergaul dengan siapa saja. Mau bersama-sama, mau menerima apa adanya gitu sih, Bu. Iya. Mau menerima apa adanya. Tapi yang paling penting gini sih, Bu, untuk tubuh ini yang kadang-kadang perjuangan ya bagi kamu hari ini. Apakah tubuh saya ini layak nggak di hadapan Tuhan? Ada firman Tuhan, Bu, dalam Injil Roma, kitab Injil Roma, katakan demikian, tubuhmu adalah bait Allah. Sama kitab Korintus. Nah, itu dikatakan tubuh kita ini, oke lah, kita bisa dosa kita diampuni. Percayalah bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Allah, Pak, Bu. Jadi jangan bergumul, aduh saya layak apa enggak nih ya? Saya nanti kalau mati sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Jangan dulu berpikir gitu. Oke. Wah, itu bagus sekali, ini bisa disampaikan ke kawan-kawan ini. Iya. Karena tubuh kita ini siapa saja. Itu adalah tempat kediaman Allah. Tinggal kita persembahkanlah tubuh kita ini. Ya Tuhan, aku persembahkan tubuhku ini untuk kemuliaan-Mu. Jadi saya lihat tadi, wah di belakang ibu-ibu ini ada batik ini. Ini karya teman-teman di sana, Bu ya? Ya, jadi kan gini Pak Andi, jadi di samping kita ini memperjuangkan hak ibadah, melakukan ibadah bersama, kita juga melakukan kegiatan yang meningkatkan perekonomian kawan-kawan, karena iya, kalau menurut kami kesejahteraan ekonomi ini berbanding lurus dengan peribadatan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ini banyak yang pamit kalau, aduh Bu, saya nggak bisa datang karena kita kejar setoran, nanti sore harus bayar tagihan gitu. Artinya kemudian ini tidak akan terjadi kalau kawan-kawan memang ekonominya sudah stabil. Itulah kenapa kita banyak membuat kegiatan-kegiatan, melatih make up artis, melatih pijat buat kawan-kawan waria ini supaya dia alih profesi dari ngamen lalu bisa make up, bisa pijat. Artinya dia lebih punya pekerjaan yang lebih bisa diandalkan dan tidak melanggar hukum. Kan ngamen di sini ditangkap polisi, Pak, melanggar perda. Melanggar perda.
Itulah kenapa di sini kita juga ada sekolah sore. Sekolah sore itu kita belajar yang berhubungan dengan peningkatan usaha juga, kayak buat lilin aromatis, Oh, membuat bakpia, buat kue, gitu-gitu. Itu di hari Sabtu namanya sekolah sore. Jadi kegiatan kami ini yang hari Minggu khusus untuk belajar agama. Kita nanti ada kelas Iqra, kelas tajwid untuk membaca Quran, kelas hafalan surat pendek, lalu kemudian sholat jamaah, lalu kemudian pengajian. Pengajian itu nanti yang isi Ustadz dan Ustadzah dari Fatayat, dari UIN, kita giliran iya. dari UNU. Nah, kalau yang kawan-kawan Kristiani kan hari Jumat. Jadi saya tetap bisa datang untuk mendampingi karena harinya beda gitu. Nanti Jumat malam kita ada mujahadah. Mujahadah itu seperti kita membaca doa-doa, serangkaian doa untuk kesehatan, untuk kesejahteraan gitu. Ya, oh bagus sekali Bu. Iya, itu. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah kawan-kawan sudah pada mikir kerjaan, bekerja, dan ada yang jadi pengamen, ada yang jadi pedagang di pasar gitu. Ya ya ya. Jadi batik, ada yang bikin bakpia, ada Ya, ini juga. tanggal 16 sampai 20 nanti ada pameran usaha waria. Kawan-kawan waria yang tergabung, yang punya usaha akan melakukan pameran. Nanti datang ya, Bu. Tanggal 16 sampai tanggal 20. Oh Kita, gitu ya. ya besok tanggal 15 kita sudah ini display pembukaannya tanggal 16. Ini juga batik. Nah, yang bikin batik itu ada 4 orang. Yang person 3, yang kelompok usaha bersama 1. Di Waria ini ada kelompok usaha bersama banyak, ada laundry, ada warung kopi, ada itu yang kelompok usaha bersama. Tetapi rata-rata ya mereka usaha sendiri. Tetapi pengamennya juga masih banyak. Pengamen di Jogja ini ada 82. Oh banyak juga ya. Ya, padahal jumlah kita cuma 300. Ya, banyak. Pekerja seksnya juga banyak. Itu yang masih muda-muda itu uh, mereka ya karena memang keadaan seperti ini, karena memang tidak ada tidak ada lapangan pekerjaan buat kawan-kawan waria, kemudian tidak ada akses untuk untuk lamaran pekerjaan itu kan tidak pernah ada Iya, dicari, kan dicarinya laki-laki dan perempuan. betul. Iya, itulah kenapa waria dituntut mandiri, dituntut padahal secara struktural itu waria kan banyak yang terusir dari rumah Iya, sejak iya. dia remaja, makanya tidak banyak kawan-kawan waria ini yang punya pendidikan tinggi, yang punya modal, yang punya skill. Itulah kenapa kemudian banyak waria yang terjun di ngamen, di pekerja seks, karena di pemulung, karena di sektor-sektor itu yang tidak perlu modal, tidak perlu keahlian, kan gitu. Itu. Nah, kita di sini melakukan hal-hal untuk alih profesi, peningkatan ekonomi itu kita lakukan di pondok pesantren sini, Pak. Ya, ya. Bagus, bagus. Wah, ini hati Ibu Sinta ini luar biasa untuk membangun harkat dari kaum waria untuk bisa berkarya ini, Bu. Amin. Jadi kalau tadi saya sharingkan tentang tubuh kita ini adalah bait Allah, biara waktu berkarya itu tangan kita atau mata kita, kaki kita, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini tempat kediaman Allah, Bu. Dan ini Iya. Allah mau semakin kita makin hari makin bisa lebih berkarya lagi, lebih baik gitu sih. Iya. Alhamdulillah. Dan percayalah, Bu, Iya. percayalah kalau kita setia dengan satu perkara kecil, Allah akan berikan perkara yang lebih banyak lagi nanti. Jadi kalau ada batik, ada bakpia, ada kerajinan tangan, ada yang aromaterapi,
terus ada MUA. Ya, Wah, itu luar biasa tuh Bu. Tadi Allah akan berikan proyek-proyek yang lebih banyak lagi nanti. amin. Iya, dan itu kan apa ya, dari kepercayaan funding, artinya kita dipercaya ini untuk ketiga kalinya. Kemarin kita pendampingan lansia, bagaimana kita selama setahun itu melakukan mendidik lansia itu untuk mandiri. Jadi memperingan tugas kita sebagai pengurus komunitas. Ini yang sekarang ini kita sedang melakukan rising up untuk ini pengusaha waria yang terdampak COVID. Mereka kan banyak yang gulung tikar. Kemudian kita sekalian juga ini latihan pekerjaan alternatif untuk pekerja seks dan pengamen. Itu yang jadi kita juga dibantu karena dipercaya, karena sudah beberapa kali melakukan kegiatan, hasilnya baik. Kemudian kita mengajukan lagi, dipercaya. Ini tahun ketiga. Dulu kami membuat rumah aman karena peristiwa kita di geruduk FCI itu, kita lalu membuat rumah aman, Waria Crisis Center. Nah, itu yang pertama kali kita lakukan kegiatan yang ini. Kami mendapatkan funding dari ini International Trans Fund. Jadi artinya ini funding dari kelompok transgender juga. Yang nasional ya? Iya. Ya. Jadi itulah kenapa kami di sini punya juga pemulasaran jenazah waria, Pak. Kami ini kan waria ini beberapa kali itu mengalami waria meninggal tidak ada yang mau memandikan. Oh iya. Bapak-bapak yang mau memandikan itu kok ada payudaranya. Ketika ibu-ibu yang datang mau memandikan, kok dia punya penis gitu, Pak. Akhirnya mereka mundur semua. Nah, kami yang pengurus komunitas diundang. Nah, waktu itu kami kan belum bisa juga melakukan pemulasaran jenazah itu. Maka kita bawa ke rumah sakit. Di sana lakukan pemulasaran secara profesional oleh rumah sakit, baru kita kuburkan. Nah, kejadian ini tidak cuma sekali, 2 kali, bahkan kejadian ini juga terjadi di Bandung, di Makassar, di Jakarta, di Tangerang. Nah, lalu kami belajar sama ini Ustadz dari Pondok Pesantren Al Munawir Kerapia itu, kita belajar bagaimana memulasara jenazah. Kemudian karena ini waria, kita berpedoman kalau dia sudah melakukan perubahan bentuk tubuhnya, kita akan memulasara dia sebagaimana perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia belum melakukan perubahan tubuh, ya bagaimana pemulasaran laki-laki itu hanya kain kafannya saja. Kalau laki-laki kain kafannya 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar gitu. Kemudian tentang doa, ya tentu saja bagaimana kita memperlakukan dia. Kalau dia memang laki-laki, ya kita Allahumma firlahu, doanya di dalam ketika kita melakukan sholat jenazahnya itu. Sebetulnya ini tidak masalah, Pak. Kemarin itu saya juga mau ketika ribut-ribut Dorce meninggal itu sangat sebelum Dorce meninggal itu sudah ratusan ribu waria meninggal. Kenapa ributnya baru sekarang? Jadi kami ini, waria-waria ini selalu pasrah saja, mau didoakan firlahu firlaha, itu kita yang sudah meninggal juga tidak akan memikirkan. Ini hanya sebatas kata. Kalau ini kita mendoakannya di dalam bahasa Indonesia, tidak akan ada masalah kepada dia. Dia ini kita kan nggak pernah membahas dia laki-laki apa dia perempuan. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab kan dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi disitulah kemudian kenapa harus ditelisik yang begitu dalam. Kita
kita sholatkan, kita mandikan, sudahlah kita mau membacakan di dalam doa firlahu apa firlaha itu menurut saya ini hanya sebatas bahasa. Karena kalau ini membacanya di dalam bahasa Indonesia, tidak akan ada permasalahan itu. Ya, ya, betul. Ya, jadi itulah kenapa kemudian kami punya kelompok pemulasaran jenazah dan kami ini kawan-kawan dari Bandung datang, dari Makassar datang, dari Kalimantan datang untuk belajar, Pak. Belajar di sini tentang pemulasaran dibawa pulang ke sana. Itu. Jadi kami juga kemudian bermanfaat buat kelompok lain di provinsi yang lain. Seperti itu. Ya, ya. Karena kebutuhan paling penting bagi manusia bukan lagi bagaimana pemulasaran ya, pemandian jenazah. Tapi kan paling penting kan 3 itu waktu masih hidup kan Bu Sinta ya? Iya, itu. Nah, iya memang kadang-kadang kan kita tidak pernah berpikir sampai ke sana, Pak. Bagaimana bagaimana tubuh kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan halal apa-apa, bagaimana kemudian kan begitu. Iya. Jadi kan artinya ya yang penting dosa kita diampuni, kita bisa beribadah dengan baik kepada Sang Pencipta, kita bisa menerima tubuh kita sebagai tempat kediaman Tuhan, dan kita bisa bebas. Tadi yang Ibu Ratna bilang, kita dapat hidup kekal. Jadi kalau mati, ya kita tahu nih, kita masuk kemana nih. Tadi yang Ibu Ratna bilang gitulah. Nah itu sih yang penting. Nah, tapi memang ini tidak mudah. Kita nggak bisa perjuangan bagi kaum waria itu tidak mudah untuk bisa diterima apa adanya. Tapi yang jelas, mari kita harus perjuangkan nih supaya kaum waria bisa beribadah. Memang sih mungkin kalau harus ke masjid atau ke gereja atau ke ini mungkin masih banyak stigma yang aduh kok dia datang. Harus siap mental. Ya itulah kita membangun ruang nyaman saja Pak Andi. Betul. Jadi, iya membangun ruang nyaman kayak di sini itu. Jadi bagaimana kemudian kawan-kawan waria ini bisa belajar agama dengan nyaman. Tidak perlu kita harus pergi ke masjid karena di ibadah itu kan di mana-mana bisa. Kayak juga di persekutuan doa kita itu juga tidak secara bangunan fisik gereja tidak ya, Bu Ratna, tetapi intinya sama, di sana kita melakukan ibadah, di pondok pesantren ini juga kita melakukan ibadah dan kita membangun keimanan, kemudian ada komunikasi untuk saling menguatkan gitu. Siapa yang sedang sakit siap didoakan, siapa yang sedang ulang tahun kita rayakan begitu. Jadi di komunitas persekutuan doa atau di pondok pesantren ini waria itu ya keluarganya waria itu sendiri, karena memang banyak kawan-kawan waria yang tidak punya keluarga, tidak terusir dari keluarga gitu. Jadi ya kita kekeluargaan hubungan kekeluargaan bukan antara guru dan murid, kita semua bareng belajar bersama, hanya kita menempati posisi kita masing-masing. Kalau saya di sini itu sebagai sebagai koordinator lah, nanti ustadznya sendiri, muridnya ya ada, jadi kayak Bu Ratna berdiri sebagai penggembala kayak gitu. Tapi masing-masing kita semua ini menjalankan peran masing-masing. Betul. Dan ini menjadi ladang ibadah kita semua bersama-sama. Betul Bu. Karena yang penting kan dari hati dulu ini, hati yang rindu kepada Sang Pencipta. Betul, dan ya didasari dengan kecintaan kita, ridho, tulus, tidak punya pamrih apa-apa gitu. Betul Bu. Nah ini luar biasa nih. Sebenarnya Ibu Sinta juga punya hati. Tadi kalau bilang Ibu Ratna itu kayak gembala, Ibu Sinta juga sebenarnya juga gembala ini.
Iya. Tapi di pondok pesantren gitu lah. Nah, sebetulnya saya ini kayak apa ya? Motornya Pak, motornya di kawan komunitas waria itu motornya saya. Idenya, kemudian ayo kita begini-begini. Kita ada ini loh, ada ide gini-gini. Gitu. Iya. Kayak besok tanggal 17 itu kita dari ngobrol-ngobrol Mbak Nur kok tanggal 17 biasanya kita upacara kok enggak, yuk kita ngapain lomba wae ya. Akhirnya besok 17 itu kita mengadakan lomba masak nasi goreng, make up tanpa kaca, pecah balon. Pada intinya, ini juga menimbulkan jiwa nasionalisme di kalangan kawan-kawan waria, merasa memiliki negara Indonesia. Iya, iya. Bagus, bagus sekali nih. Wah, selain cinta Tuhan, cinta bangsa nih, cinta negeri. Iya. Wah, ini luar biasa nih. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Sinta sama Ibu Ratna. Terus juga nanti ada tadi hasil-hasil karyanya yang luar biasa yang kaum waria yang buat di sana di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Karena ini merupakan apa ya? Ingin dapatkan nafkah yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Nggak mau lah jadi penjual seks, terus juga ngamen terus menerus, kan ada waktunya. Dan ini kan kita perlu ada membekali teman-teman di sana untuk bisa berkarya dengan lebih baik lagi gitu sih. Betul. Nah, jadi pada intinya yang pekerjaan yang lebih punya martabat di mana masyarakat seperti itulah Pak. Ini untuk mengurangi stigma, untuk apa? Mengurangi anggapan-anggapan yang buruk gitu. Iya, walaupun setiap kali melakukan pelatihan 30 orang itu nanti yang jadi paling cuma 5 orang gitu. Tetapi kita nggak bosan-bosan Pak. Oh baik, bagus, bagus. Ya bagus Bu Sinta, karena ini hal-hal yang luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Ibu Sinta dan Ibu Ratna sebelum kita menutup ini. Silakan Ibu Sinta dulu closing statement untuk masyarakat ini supaya bisa memandang yang benar positif kaum waria ini untuk dalam hak beribadah gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, waria ini juga manusia, juga warga negara. Kita punya hak yang sama. Kita terlahir sebagai waria, kita tidak pernah memilih untuk menjadi waria. Kalau dibilang sembuh itu, waria ini kan bukan penyakit, artinya kemudian terimalah kami ini sebagaimana adanya. Waria juga sama, punya kekurangan dan punya kelebihan. Disinilah kami ingin membuktikan bahwa waria juga bisa berguna buat masyarakat, bahkan buat negara. Kalau kami diberi ruang di tengah-tengah masyarakat, pasti kami akan memanfaatkan ruang itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun juga waria ini ingin mengambil peran di masyarakat supaya kami bisa diterima sebagaimana masyarakat yang lain, warga negara yang lain. Jadi kita tidak hanya akan meminta hak untuk sebagai warga negara, tapi juga kita memenuhi kewajiban warga negara, kewajiban sebagai masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Itu adalah komitmen dari kawan-kawan waria, terutama yang ada di Jogja. Terima kasih. Nah, Ibu Ratna, silakan Bu Ratna closing statement. Kita semua ini adalah orang yang tidak sempurna. Hanya karena kasih karunia aja kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Dan sehubungan dengan pelayanan waria ini, kita perlu untuk menjangkau mereka. Karena mereka juga berhak untuk mengenal Tuhan.
mendapatkan keselamatan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus ingin supaya tidak ada seorang pun yang terhilang. Jadi kalau Tuhan saja memberi kesempatan kepada kita orang berdosa untuk bisa bertobat dan dipulihkan, maka saya juga yakin ini juga bisa terjadi untuk para domba-domba waria. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan akal budi kita. Karena kalau Tuhan sudah campur tangan, maka segala sesuatu bisa terjadi. Yang kita tidak pernah bayangkan pun akan diberikan. Yang penting berikan kesempatan untuk mereka, jangkau mereka, terima mereka, bukan berarti kita mendukung perbuatan dosanya, tetapi kita menerima dia sebagai pribadi, human being yang sama di mata Tuhan. Mungkin itu Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Ratna, Ibu Sinta untuk sharing-sharingnya. Karena Redemption Issues ini memang membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar menilai, tapi kita bagaimana firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk punya respon terhadap masalah-masalah yang ada, termasuk masalah kaum waria ini. Karena kaum waria punya hak untuk merdeka beribadah. Ya, betul. Jadi bisa beribadah, bisa dosanya diampuni, juga bisa dekat dengan Pencipta, tapi juga bisa menerima dirinya apa adanya. Mas. Ya, baik kalau gitu Ibu Sinta sama Ibu Ratna, terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Sinta dan Ibu Ratna. Amin. Ya, terima kasih cara Pak inilah Andi, Redemption Issues sehat bersama-sama. selalu. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, baik. Ya, selamat siang. Baik, mari.